Halo semuanya, kembali lagi di channel Inside Coding. Hari ini kita akan ngebahas kira-kira konsep pemrograman dasar apa saja sih yang perlu dikuasai oleh pemula sebelum beranjak ke topik yang lebih advance. Atau mungkin teman-teman sebelum masuk ke bagian framework. Soalnya saya juga ada dapat banyak pertanyaan nih yang begini. Min, fundamental programming itu gimana sih? Dasar-dasar pemrograman itu apa saja sih? Jadi, daripada bingung sendiri, langsung saja yuk kita bahas. Oke, jadi yang namanya konsep dasar pemrograman itu bisa saja meliputi yang namanya variabel, tipe data, percabangan, looping, function, algoritma, OOP, dan lain-lain. Jadi contohnya, bahasa pertama teman-teman itu adalah Python. Nah, di Python itu, kalian belajar variabel, tipe data, function, dan lain-lain. Di bahasa lain pun begitu. Ada juga yang namanya variabel, tipe data, function. Cuman yang membedakannya adalah sintaks code-nya. Jadi contohnya begini, kalau misalnya teman-teman memakai Python mau membuat variabel, kita bisa saja langsung ngedeclare variabel tersebut. A sama dengan 10, B sama dengan 20 contohnya. Nah, ini berbeda lagi kalau misalnya di Java. Kita perlu mention yang namanya data type. Jadi data type itu singkatnya seperti tipe data lah. Ada yang namanya integer, boolean, double, dan lain-lain. Kita perlu specify tipe datanya terlebih dahulu. Nggak seperti Python tadi, tinggal langsung gas saja. Kalau di Java ini dia agak berbeda. Walaupun cara penulisan mereka berbeda, ya iyalah ya, namanya juga beda bahasa. Tapi tujuan mereka itu sama, yaitu membuat suatu variabel. Nah, inilah yang disebut dengan konsep pemrograman. Yang kita ambil itu adalah konsep pembuatan variabelnya. Bukan hanya sekedar tahu, oh ini A sama dengan 10, B sama dengan 20, supaya codingannya jalan saja, tanpa tahu bahwa itu adalah proses pembuatan variabel. Nah, berarti itu belum memahami konsepnya, melainkan cuma menghafal sintaks code-nya saja. Oke, itulah untuk bagian variabel. Untuk yang lain seperti tipe data, if else, looping, function, teman-teman juga harus memahami konsepnya, bukan hanya sekedar menghafal codingannya saja. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ada yang namanya algoritma. Pada dasarnya, algoritma itu adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya nih, apa langkah-langkah untuk membuat video YouTube? Langkah-langkahnya adalah nge-record video, ngedit video, ngecek videonya lagi, upload di YouTube. Nah, langkah-langkah tersebutlah yang disebut dengan algoritma. Cuman ini kan di kehidupan sehari-hari. Kalau di pemrograman itu algoritmanya juga sama, cuman sedikit berbeda. Contohnya, apa langkah-langkah untuk mengurutkan angka-angka yang sedang acak? Jadi misalnya nih, ada 5 angka. Angka-angka ini acak. Nah, tugas kita adalah membuat algoritma supaya ini jadi berurut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya, langkah pertama, cari angka yang terkecil dari kelima angka tersebut. Langkah kedua, pindah angka terkecil tersebut ke bagian paling kiri. Langkah ketiga, lakukan kedua langkah tersebut sampai angka-angka tersebut terurut. Nah, yang begitu-begitulah yang di dalam pemrograman itu hanya salah satu contohnya saja dalam bentuk sorting array. Cuman yang perlu diketahui di sini adalah konsep atau flow langkah-langkah dari algoritma tersebut, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Oke, kita masuk yang terakhir di mana itu ada yang namanya OOP. OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yang artinya codingnya itu nanti akan memakai konsep pengelompokan objek-objek. Contohnya begini, teman-teman mau buat codingan tentang mobil. Berarti teman-teman nanti membuat codingan objek khusus mobil. Nah, baru setelah kalian membuat objek besar mobil tersebut, kalian berpikir begini, mobil kan sebenarnya kan ada banyak brandnya. Ada BMW, Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain, ya kan? Jadi teman-teman membuat objek khusus untuk mobil Ferrari, objek khusus untuk mobil BMW, objek khusus untuk mobil Lamborghini, di mana ketiga objek tersebut mewarisi sifat dasar dari objek besar mobil tadi. Nah, kira-kira begitulah tentang OOP. OOP juga bisa ditemukan di kebanyakan dari bahasa sekarang seperti Python, JavaScript, Java, dan lain-lain itu sudah ada.
Kalau misalnya kita bahas full OOP di sini, maka video ini akan kepanjangan. Kita bahas di video yang lain saja ya. Oke, jadi itulah 3 hal penting yang perlu teman-teman kuasai sebagai pemula sebelum beranjak ke topik yang lebih lanjut. Arti dari lebih lanjut itu, misal teman-teman nih pengen membuat aplikasi mobile memakai framework React Native. Jadi React Native ini adalah framework untuk mempercepat kamu dalam pembuatan aplikasi mobile lah. Nah, di React Native ini dia memakai bahasa JavaScript. Berarti kita perlu konsep pemrograman dasar JavaScript dulu sebelum beranjak ke framework React Native. Dimana itu tadi meliputi variabel, tipe data, function, algoritma, dan lain-lain. Karena kalau kita langsung beranjak ke topik yang lebih advance tanpa tahu konsep dasar pemrograman itu gimana, kita akan belajarnya dengan cara menghafal, dimana itu tidak baik. Oke, jadi itu sajalah video untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, and I'll see you in the next video.